Mereka hanya kembali ke hotel setelah mengamati Sunrise City sepanjang sore. Setelah berdiskusi, mereka semua pergi beristirahat. Setelah makan malam dan menyegarkan diri, Huo Yuhao keluar di malam hari lagi. Kali ini, ia fokus pada survei apa yang ada di bawah tanah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Eye of Destiny, dia masih bisa mendeteksi hingga 50 meter di bawah tanah. Jika ada masalah, dia akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Itu bukan metode yang brilian, tapi dia tidak punya pilihan. Untungnya, Sunrise City tidak seperti Radiant City. Kalau tidak, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum dia bisa sepenuhnya mensurvei seluruh kota dengan metode seperti itu. Ketika dia berjalan, dia mencoba mendeteksi apapun yang ada di bawah tanah. Dia terus menggunakan kekuatan rohaninya untuk melakukan deteksi. Jika itu adalah master jiwa lain dengan jiwa bela diri tipe spiritual, kekuatan spiritualnya tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika dia memiliki kemampuan deteksi seperti itu. Saat dia berjalan, Huo Yuhao memasuki jalan yang ramai. Kedua sisi jalan dipenuhi toko, dan terang benderang. Dia dengan cermat mendeteksi apa yang sedang terjadi di bawah tanah. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tidak jauh di depannya, ada seorang wanita yang berpakaian ke-9 menghalangi jalannya. Penampilannya tidak menyanjung, dia bahkan tidak setinggi dada Huo Yuhao, tapi pinggangnya 3 kali lebih besar dari miliknya. Dia mengenakan gaun hijau terang, yang membuatnya tampak seperti semangka. Bahkan ada bunga merah cerah di gaunnya. Wajah gemuknya sangat putih, dan dia bahkan menggunakan lebih banyak bedak di wajahnya daripada biasanya. Dia telah menerapkan lipstik merah darah pada bibirnya yang tebal juga. Ketika dia memblokir Huo Yuhao, embusan angin yang membawa aroma parfumnya yang berkualitas rendah menyapa Huo Yuhao. Aroma panas terik hampir menyebabkan dia mengubur kepalanya di tanah. Apakah ini dianggap sebagai senjata biologis? Tuan, apakah kamu ingin masuk untuk bersenang-senang? Dia membuat gerakan genit pada Huo Yuhao dan tersenyum padanya, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Suaranya terdengar agak tajam dan tegang. Dia tidak terdengar seperti pria atau wanita. Yang lebih menakutkan adalah ada bau busuk yang keluar dari mulutnya. Ketika itu dicampur dengan parfum dari tubuhnya, jalan yang semula ramai langsung menjadi kosong dalam wilayah 10 meter. Setidaknya 5 atau 6 orang pingsan, dan Huo Yuhao juga mundur beberapa langkah. Ada ekspresi heran di wajahnya. Tuan, masuklah dan bersenang-senanglah. Wanita kami enak dan murah. Tidak, mereka berkualitas tinggi dan murah. Wanita gemuk menunjuk ke sebuah bangunan yang bersinar dengan lampu merah muda saat dia berbicara. Bangunan itu tidak terlalu besar, dan tampak agak bobrok. Lampu merah muda membuat tempat itu tampak teduh, sementara dinding yang bernoda membuatnya tampak seperti tempat yang murah. Baiklah, memimpin jalan. Huo Yuhao menutupi hidungnya dan perlahan berhenti tampak sangat terkejut. Oh ya, Tuan. Kamu punya selera yang bagus. Ketika wanita gemuk itu mendengar bahwa Huo Yuhao ingin masuk, dia senang, dan menariknya. Namun, dia menghindarinya. Jangan sentuh aku. Teriak Huo Yuhao. Baiklah, baiklah. Pak, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju gedung. Saat dia berjalan, dia bahkan sesekali kembali ke Huo Yuhao dan berkata, Tuan, kamu memiliki selera yang luar biasa. Kamu bisa memanggil aku Ling Ling. Blarg, Huo Yuhao tidak tahan lagi, dan muntah sebelum menunjuk wanita gemuk, atau lebih tepatnya, Nyonya. Dia memintanya untuk berbalik dan tidak berbicara dengannya. Senjata biologisnya terlalu kuat untuknya. Nyonya itu memutar-mutar bibirnya yang tebal dan merah dan berbalik dengan sedih. Setelah dia memasuki gedung, dia berteriak di atas suaranya, Girls, datang dan terima pelanggan kita. Tiba-tiba, sekelompok wanita dengan riasan tebal mulai muncul dari berbagai bagian bangunan. Gaun mereka mengikuti gaya Ling Ling, yang sangat mengejutkan. Huo Yuhao berhenti di depan gedung dan tiba-tiba bertanya kepada Nyonya, kamu disebut Ling Ling, apakah aku benar? Apakah itu sama dengan Ling, dengan Feng Ling? Setelah mendengar kata-katanya, dia mulai gemetaran. Dia berbalik dan sangat terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao. Kamu. Aku akan datang ke sini untuk bersenang-senang lagi. Setelah selesai berbicara, Huo Yuhao berbalik dan melarikan diri. Dia menggunakan Ghost Shadow Conflexing Track-nya dan dengan cepat menghilang ke kerumunan tanpa ada yang memperhatikan.
Nyonya itu terkejut ketika dia menyaksikan di mana Huo Yuhao menghilang. Ada pandangan rumit yang tak terlukiskan di matanya. Adapun sisa wanita yang muncul, mereka semua berteriak lembut saat mereka mengejar Huo Yuhao. Mereka marah, karena mereka akhirnya memiliki pelanggan, tetapi dia melarikan diri. Namun, Ling Ling hanya berdiri di tempat tanpa bergerak. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Huo Yuhao melarikan diri lebih dari 2 jalan sebelum dia melambat. Dia telah mengkonfirmasi apa yang dia perlu konfirmasi. Ya, dia mengenali nyonya itu. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia yakin bahwa dia sebenarnya adalah dia. Ya, itu dia, bukan dia. Orang itu mungkin adalah Feng Ling, yang telah dia temui sebelumnya. Feng Ling telah meninggalkan kesan yang mendalam di benak Huo Yuhao karena mulutnya yang bau dan air liurnya yang bahkan bisa menyebabkan asap mengepul ketika mendarat di tanah. Kurangnya kebersihannya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Feng Ling harus menjadi tuan muda gerbang surga. Huo Yuhao bahkan tidak yakin dari kekaisaran mana gerbang surga itu berasal, tetapi seharusnya tidak terlalu kuat. Selain itu, tidak mungkin bahwa gerbang surga berasal dari kekaisaran bulan matahari. Feng Ling mencoba untuk mengambil kebebasan Wang Dong'er ketika mereka bertemu gerbang surga di luar kota radian. Akhirnya, ia diberi pelajaran oleh Ji Juan dan melarikan diri dengan sekte. Huo Yuhao juga ingat bahwa Feng Ling adalah tuan muda sekte tersebut. Tidak peduli seberapa tidak higienisnya dia memiliki setidaknya 4 cincin, karena dia bisa bersaing di turnamen. Namun, dia sekarang berada di kota berukuran sedang sebagai nyonya. Dia bahkan mengubah jenis kelaminnya. Apa yang sedang terjadi? Jika dia bukan anggota Kekaisaran Sanmun, dia harus menjadi salah satu sandera. Namun, dia tidak kehilangan kebebasannya, tetapi jenis kelamin dan identitasnya telah berubah. Situasi ini pasti. Sebelumnya, Huo Yuhao telah mencoba mengujinya ketika dia memikirkan semua ini. Dia tahu bahwa dia benar ketika melihat ekspresi di wajah Ling Ling. Itu terlalu penting sebagai petunjuk. Jika dia mengikuti petunjuk yang datang dari Ling Ling, dia mungkin bisa mengetahui semua yang dia inginkan. Tentu saja, dia mungkin telah mengejutkan pihak lain dengan kata-katanya sebelumnya. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimanapun, Feng Ling tidak tahu siapa dia. Tidak mudah menemukan seseorang seperti dia di Sunrise City. Huo Yuhao berhenti di sudut terpencil, dan cahaya di sekelilingnya mulai berubah. Segera, dia menyamarkan dirinya dengan lingkungan sekitarnya dan menghilang. Alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi di langit bisa mendeteksi target visual, tetapi mereka tidak dilengkapi dengan sinar inframerah atau detektor kekuatan jiwa. Teknologi alat jiwa saat ini belum mencapai standar seperti itu. Setelah dia menyamarkan dirinya menggunakan imitasi, Huo Yuhao tidak buru-buru pergi. Dia diam-diam bersembunyi di sudut gelap dan menunggu. Meskipun dia telah pergi, deteksi spiritualnya masih bekerja pada Feng Ling. Feng Ling segera pulih dari keterkejutannya dan kembali ke jalan, di mana ia mulai meminta pelanggan sekali lagi. Namun, citranya terlalu menjijikan, dan tidak ada yang bisa diyakinkan olehnya. Sangat sulit membayangkan mengapa bos rumah bordil kelas rendah ini membiarkannya membodohi dirinya sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa bos sakit dalam pikiran. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati Feng Ling dengan cermat. Segera, ia menemukan bahwa undulasi kekuatan jiwa Feng Ling belum menghilang. Ini berarti bahwa dia masih seorang leluhur jiwa berdering 4. Setelah dia mendengar seseorang memanggil namanya, ekspresinya terus berubah dan dia tampak agak gelisah, dan bahkan heran. Ini adalah petunjuk penting bagi Huo Yuhao. Inilah sebabnya dia tidak cemas sama sekali, dan terus menunggu dengan diam. Feng Ling hanya kembali ke rumah bordil murahan ketika sudah larut malam, dan toko-toko di sepanjang jalan sudah tutup untuk bisnis. Dengan segera, lampu merah muda yang menggoda itu padam, dan semuanya tampak diam. Tidak lama kemudian, pintu samping rumah bordil sedikit terbuka, dan sesosok tubuh kekar keluar. Feng Ling tidak lagi mengenakan gaun hijau terang dari sebelumnya. Dia mengenakan gaun yang lebih sederhana, dan mengamati bagian luar rumah bordil sebelum dia menyelinap keluar. Setelah ini, dia dengan cepat berjalan ke arah tertentu. Huo Yuhao juga bergerak pada saat yang sama. Dia diam-diam mengekor Feng Ling, tetapi menjaga jarak beberapa ratus meter darinya. Feng Ling melewati jalan-jalan dan gang-gang sebelum berhenti di depan sebuah bangunan runcing setelah berjalan selama 15 menit. Bangunan ini tampak agak usang, dan tidak ada tanda-tanda di atasnya. Pintunya terbuka,
dan Feng Ling memasuki gedung dengan mendorong pintu terbuka. Huo Yuhao telah mengawasinya dengan sangat cermat, dan dengan demikian dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan Feng Ling ketika dia memasuki gedung. Dia memperluas akal sehatnya dan terus menonton Feng Ling dengan kekuatan rohaninya. Namun, Huo Yuhao dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya segera setelah itu. Itu karena dia terkejut mengetahui ada gelombang kuat kekuatan spiritual yang datang dari bangunan ini. Sementara gelombang kekuatan spiritual ini tidak menandakan bahwa kekuatan spiritual pihak lain lebih besar daripada kekuatan Huo Yuhao, pihak lain mungkin masih mendeteksi kehadiran Huo Yuhao. Huo Yuhao merangkak ke depan menuju pintu yang tidak terkunci dan mengintip ke dalam gedung melalui sedikit celah. Di dalamnya gelap gulita, dan udaranya tampak lebih kotor daripada di luar. Bahkan dengan visi Huo Yuhao, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dengan jelas. Dia tidak terkejut dengan ini. Sebagai gantinya, dia tersenyum tipis yang membawa sedikit niat dingin. Pada titik ini, dia mendengar teriakan tragis bergema dari dalam. Kedengarannya sangat menyedihkan, tetapi tidak keras. Jika bukan karena fakta bahwa dia ada di pintu, dia tidak akan mendengar teriakan itu. Pada titik ini, ia merasakan bahwa gelombang kuat spiritual yang datang dari dalam telah menarik diri. Dia tidak bisa menyerah pada kesempatan seperti itu. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mulai mensurvei bagian dalam gedung. Ada aula luas di belakang pintu, yang sekarang gelap gulita. Udara yang tercemar berasal dari beberapa sumber yang tidak diketahui. Untuk tujuan keamanan, Huo Yuhao mengendalikan deteksi spiritualnya untuk mengikuti sisi-sisi ruangan dan mengamati satu putaran sebelum dia memasuki aula lain di belakang melalui pintu terakhir. Jeritan tragis mulai bergema sebelum suara seseorang terdengar. Fatso rendah. Aku akan mencambukmu sampai mati, aku akan mencambukmu sampai mati, hahaha. Teruslah berteriak. Berteriak lebih keras. Suara histeris, serak, suara sangat mengerikan terdengar. Saat suara ini terdengar, udara sedikit beriak. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak seperti sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan seberapa kuat pemilik suara ini. Ini jelas merupakan master jiwa jahat. Itu harus. Dari pengamatannya sebelumnya, bersama dengan bagaimana dia melihat Feng Ling meminta pelanggan di jalan-jalan sebagai nyonya, dia menduga bahwa tindakan mesum semacam ini pasti dilakukan oleh seorang penguasa jiwa jahat. Apa yang dilihatnya sekarang membuktikan dugaannya. Namun, tuan jiwa jahat ini yang menyalahgunakan Feng Ling setidaknya memiliki 8 cincin. Huo Yuhao dapat membuat penilaian yang akurat dari undulasi spiritual yang dia lepaskan saat dia kehilangan kendali emosinya. Bangunan ini aneh. Sebelumnya, dia telah memindai arah ini menggunakan deteksi spiritual. Namun, dia tidak menemukan apapun. Memang ada anggota gereja Roh Kudus di sini, tetapi jumlah tuan jiwa jahat tidak diketahui. Huo Yuhao memperluas deteksi spiritualnya dengan hati-hati ke arah suara-suara itu. Segera, dia melihat adegan berdarah yang membuatnya mual. Itu adalah aula yang gelap dan bundar. Ada banyak tubuh yang patah di lantai, dan organ berserakan di mana-mana. Semua darah di lantai sudah mengering dan berubah menjadi hitam keunguan. Feng Ling tergantung di tengah aula ini, dan ada seseorang mengenakan jubah hitam di bawahnya. Orang ini melepaskan kabut hitam dari tubuhnya dan memegang cambuk tulang, yang dengannya dia mencambuk Feng Ling tanpa henti. Ada beberapa orang gemuk menggeliat di sudut tidak jauh dari mereka. Mereka tampak sangat suram, dan tampaknya berada di ambang kematian. Niat membunuh Huo Yuhao terguncang saat melihat adegan ini. Guru roh jahat tercela ini pasti telah melecehkan dan membunuh banyak orang, jika tidak tempat ini tidak akan terlihat seperti neraka di bumi. Pada titik ini, deteksi spiritualnya tampak tersentak, seolah-olah itu disetrum oleh listrik. Orang berkulit hitam yang mencambuk Feng Ling berbalik dan meraung marah. Siapa? Saat dia berbalik, Huo Yuhao menyadari bahwa itu sebenarnya adalah dia. Wajahnya sangat pucat sampai menakutkan, meskipun jelas bahwa penampilan aslinya cukup baik. Namun, matanya merah, dan ada perasaan menakutkan tentangnya sekarang. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, dan 8 jiwanya berdering 2 kuning, 2 ungu dan 4 hitam muncul pada saat ini. Bayangan hitam besar muncul di belakangnya, dan tatapannya yang tajam menyebabkan undulasi spiritual di sekitarnya menjadi lebih kuat. Bahkan dengan penanaman spiritual Huo Yuhao, perubahan yang tiba-tiba ini menyebabkan dia menjadi sedikit pusing dan dia dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya sebelum segera melarikan diri. Tepat ketika dia meledak, sesosok hitam sudah bergegas keluar dari pintu, dan raungan bernada rendah bergema di udara.
Sosok hitam ini tahu persis kemana Huo Yuhao melarikan diri, dan dengan cepat mengejarnya. Sebenarnya, Huo Yuhao sama sekali tidak ceroboh. Dia sangat berhati-hati, tetapi keberuntungan tidak ada di sisinya. Setelah dia ditemukan dan dikejar, dia menyadari bahwa dia telah bertemu seorang guru roh jahat tipe spiritual. Selain itu, jiwa bela dirinya mirip dengan roh pembalas. Dia sedikit seperti Nana, tetapi dia jauh lebih kuat. Karena ini, jarak antara kekuatan spiritual mereka tidak sebesar yang dia harapkan. Ketika deteksi spiritualnya terlalu dekat, dia segera merasakan sesuatu yang salah, dan menemukan jejak itu. Kemudian, dia mengunci tubuhnya ketika dia mengikuti jejak kekuatan spiritualnya dan mengejarnya. Akibatnya, tiruannya tidak dapat membantunya lolos dari pengejarannya. Namun, mereka berdua hampir tidak terlihat karena kekuatan spiritual mereka, dan tidak akan terdeteksi oleh alat jiwa pengintai ketinggian tinggi di langit. Apa yang aku lakukan sekarang? Huo Yuhao dengan cepat menilai situasinya saat ini dan memikirkan rencana tindakan. Lari. Mengingat kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari jiwa Douluo berdering 8? Karena kamu mengejar aku, maka... Dia memikirkan adegan berdarah yang dia lihat sebelumnya, dan tatapan dingin melintas di matanya. Niat membunuhnya juga menjadi lebih kuat. Harus dikatakan bahwa Huo Yuhao agak pandai melarikan diri dari pengejarannya. Jika dia melarikan diri dalam garis lurus, dia pasti akan ditangkap setelah beberapa saat. Namun, dia berbelok di jalanan dan gang. Sementara tuan roh jahat ini mengejarnya melalui kekuatan rohaninya, ia dapat melarikan diri dari pengejarannya, mengingat kekuatan kultivasi rohaninya, jika ia menggunakan mata takdirnya. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya. Dia hanya terus melepaskan kekuatan rohaninya untuk mengganggu penilaiannya sehingga dia akan membuat sedikit kesalahan. Sementara dia terus mengejarnya, dia tidak bisa menangkapnya. Dua sosok tak terlihat bergerak cepat dan berkeliling di Sunrise City begitu saja. Mereka begitu cepat sehingga melihat mereka bahkan membuat seseorang terengah-engah. Perlahan-lahan, keuntungan dari kultivasi tuan roh jahat ini mulai berlaku. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke Huo Yuhao. Tiba-tiba, dia mengintip ke langit dan menjerit nyaring. Ketika dia mengeluarkan teriakan ini, langit dalam beberapa ratus meter persegi di sekelilingnya mulai berubah. Pada saat ini, semua alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi yang mengawasi wilayah ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Warga sipil di jalanan tidak terpengaruh, tetapi Huo Yuhao merasa seolah-olah dia telah dipalu. Dia hanya mendengar teriakan menusuk menggema jauh di dalam jiwanya. Pada saat ini, dia merasa kepalanya hampir pecah. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan membuat seluruh rohnya mati rasa. Ini adalah... Huo Yuhao terbelalak karena terkejut. Itu seharusnya bukan skill jiwa, karena dia tidak merasakan gelombang dari cincin jiwa master jiwa jahat ini. Itu harus menjadi teknik pertarungan yang dia temukan sendiri. Ini adalah teknik bertarung yang belum pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Itu tidak hanya dilepaskan melalui kekuatan spiritual murni, dan itu juga bukan kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa. Sebaliknya, itu dibentuk menggunakan kekuatan spiritual dan gelombang suara. Melalui kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya, yang memungkinkannya untuk memengaruhi roh Huo Yuhao melalui gelombang suara yang menakutkan. Itu sangat menakutkan. Jika bukan karena kekuatan spiritual besar Huo Yuhao yang mendorongnya untuk secara naluriah membela diri, kepalanya akan hancur berantakan sekarang. Sederhananya, itu seperti jeritan mengerikan yang muncul di pikiran Huo Yuhao. Dia mentolerir perasaan mati rasa untuk saat ini dan melompati tembok. Ketika tuan roh jahat ini melepaskan serangannya, dia tampaknya mengalami penundaan sementara dalam gerakannya, dan tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar Huo Yuhao. Ah! Dia mengerang. Terbukti, dia sangat percaya diri dengan teknik bertarungnya. Namun, dia bingung mengapa itu tidak mencapai efek yang dia harapkan. Huo Yuhao bisa memberitahu kultivasinya, dan dengan demikian wajar jika dia bisa tahu apa kultivasinya juga. Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya tidak terlalu tinggi bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang besar, dan tahu bahwa dia lebih rendah darinya. Menurutnya, dia seharusnya menghancurkannya dengan serangan sebelumnya. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia seharusnya terluka parah. Namun, Huo Yuhao hanya terhenti sesaat sebelum dia melarikan diri ke daerah perumahan. Tuan jiwa yang lemah seperti itu mampu memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar? Menarik. Dia mengungkapkan seringai di wajahnya.
Saat dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah, dia melayang seperti hantu sebelum menerjang ke bawah seperti sambaran petir. Huo Yuhao masih terpengaruh oleh teriakan sebelumnya, dan tampaknya bergerak jauh lebih lambat sekarang. Selain itu, sepertinya tiruannya semakin lemah, dan sosoknya mulai menunjukkan. Pergi dan mati. Dendam. Suara aneh yang bernada rendah dan serak, namun tajam, terdengar di telinga Huo Yuhao. Setelah ini, proyeksi aneh dan ilusi muncul di atas kepala Huo Yuhao. Proyeksi ini berwarna putih, tetapi hanya Huo Yuhao yang bisa merasakannya. Tiba-tiba, dia merasakan rohnya semakin dingin, dan dia mulai gemetaran. Laut spiritualnya mulai berkobar dengan ombak, dan dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Pikiran gila juga mulai muncul secara internal. Namun, dia tidak terus melarikan diri pada saat ini. Sebaliknya, dia berhenti dan berbalik. Guru roh jahat melihat sepasang mata yang cerah dan jernih yang membawa pandangan yang dalam. Setelah ini, proyeksi emas redup naik dari tubuh Huo Yuhao. Saat lampu emas menyala, dendamnya di udara hancur. Ah, menarik. Dia melayang ke tanah dan tidak terus menyerang. Dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan aneh di matanya yang merah. Tuan jiwa tipe spiritual? Sangat langka. Kultivasi spiritual kamu telah lama melampaui kultivasi kamu yang sebenarnya. Dia tampak seperti orang normal sekarang, terlepas dari penampilannya. Huo Yuhao menjawab, itu benar. Kamu harus menjadi guru jiwa tipe spiritual juga. Namun, jalan yang kita ambil ternyata berbeda. Jiwa bela diri kamu harus menjadi roh pembalas dendam? Hehehe, dia tertawa keras, yang penuh dengan histeria dan sarkasme. Roh pembalas dendam? Apakah jiwa bela diri aku adalah roh pembalas? Tidak, kamu salah. Jiwa bela diri aku bukanlah roh pembalas. Tidak. Huo Yuhao adalah yang terkejut sekarang. Apa itu? Dia membuka matanya lebar-lebar dan menjawab, jiwa bela diri aku disebut roh pembalasan. Semangat pembalasan? Apakah ada jiwa bela diri seperti itu? Huo Yuhao tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Mengapa tidak ada jiwa bela diri seperti itu? Aku membuatnya sendiri. Bukankah ini ajaib? Hehehehe. Dia tertawa, tetapi tawanya terdengar sangat sedih. Huo Yuhao menyipit. Jiwa bela diri yang diciptakan sendiri? Aku tahu. Jiwa bela diri kamu bermutasi, bukan? Tidak. Dia menjawab dengan 3, no, dan suaranya yang menyedihkan berubah menjadi tidak berperasaan. Pernahkah kamu melihat jiwa bela diri yang bermutasi yang hanya terbangun ketika tuan jiwa berusia 15? Tidak, belum. Jiwa bela diri aku berasal dari kebencian yang mendalam. Ketika kebencian aku mencapai puncaknya, roh pembalasan aku muncul. Aku membunuhnya. Aku ingin membalas dendam. Kalian semua bisa pergi dan mati. Dia tiba-tiba mengamuk, dan menirukan tindakan mengangkat. Setelah ini, cincin jiwanya yang kedua, ketiga dan kelima menyala pada saat yang sama. Cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya, dan dendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Huo Yuhao dan mulai menyebar ke segala arah. Pada titik ini, dia melihat cincin jiwa bersinar. Itu adalah cincin jiwa putih jernih yang melintas dengan warna emas redup. Ketika cahayanya menyebar dari tubuh Huo Yuhao, matanya mulai bersinar terang, dan menjadi berkilau dan tembus cahaya. Cahaya keunguan keemasan yang tampaknya diterangi oleh cahaya bintang yang tak terhitung melintas sebelum menghilang. Ah! Kepala tuan roh jahat perempuan tiba-tiba mundur, dan dia bahkan terhuyung beberapa langkah. Semangat pembalasan dendam besar yang telah melayang di belakangnya selama ini telah menghilang sebelum terbentuk kembali. Dendam yang dia lepaskan sebelumnya juga segera hancur. Shock spiritual. Itu adalah kejutan spiritual Huo Yuhao di dunia konkret imaterial. Tubuh Huo Yuhao sedikit bergetar. Setelah semua, kultivasi tuan roh jahat ini terlalu kuat, jauh lebih unggul dari miliknya. Meskipun Huo Yuhao memiliki keunggulan dalam hal kekuatan rohaninya, pertarungan antara penguasa jiwa tidak hanya melibatkan kekuatan spiritual. Selain itu, dunia rohaninya dipenuhi dengan perasaan jahat yang suram. Sementara shock spiritual Huo Yuhao memukulnya, dia juga menderita serangan balasan. Tentu saja, dia lebih terluka daripada dia.
Saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya, sorot matanya tiba-tiba berubah lembut. Proyeksi emas muncul di belakangnya sebelum memeluknya dan menyatu dengan tubuhnya. Tatapan Huo Yuhao berubah lembut. Pada saat ini, matanya tidak mencerminkan pandangan tuan roh jahat di depannya. Hanya ada tatapan mengingat di matanya sekarang. Mengenang adalah hal yang sangat ajaib. Saat ini, Huo Yuhao melepaskan Fist of Remembrance miliknya, yang mengandung perasaan zikir yang melonjak. Sebuah tinju dengan warna yang tak terlukiskan, tetapi yang tampaknya bersinar dengan cahaya yang mencakup semua warna, dilepaskan ke arah tuan roh jahat. Pada titik ini, tuan roh jahat masih menderita di bawah pengaruh kejutan spiritual Huo Yuhao. Namun, dia masihlah Soul Do Luo, dan itu tidak akan mudah untuk mengekangnya. Saat Fist of Remembrance Huo Yuhao hendak menyerangnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti hantu. Dia berubah menjadi proyeksi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Setiap proyeksi memiliki tampilan yang sama dengannya. Namun, teriakan tajam terdengar pada saat ini. Semua proyeksi hitam berkumpul kembali dan muncul di tempat asalnya. Seolah-olah dia telah dipukul oleh tinju Huo Yuhao. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya mengkilap saat dia menjerit. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerahkan kekuatan dengan kaki kiri depannya dan sepertinya dia diangkat. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari tengah dan telunjuknya ke depan. Cahaya yang tampaknya mencakup semua warna tiba-tiba melesat ke langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ekspresi Huo Yuhao juga berubah. Pandangan lembut di matanya berubah menjadi rasa sakit. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat, dan dia tampaknya telah menangis. Pikirannya sepertinya telah pergi ke dunia lain juga. Cahaya pedang agung turun dari langit. Permainan pedang seseorang hanya bisa mencapai puncaknya jika dia menangani hubungannya dengan baik. Kali ini, itu adalah pedang kerinduan Huo Yuhao, pedang yang tidak akan pernah dilupakan. Master jiwa jahat itu linglung saat dia melihat cahaya pedang yang turun. Keadaan pikirannya sudah terpengaruh karena tinju Huo Yuhao sebelumnya. Karena dia juga seorang guru jiwa tipe spiritual, dia juga lebih dipengaruhi daripada lawan lainnya. Semangat pembalasannya bergantung pada kebencian luar biasa. Namun, dia dipaksa untuk mengingat oleh Huo Yuhao. Perasaan bahayanya membangkitkan instingnya. Dia mengangkat tangannya, dan cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. Roh pembalasan besar di belakangnya melayang ke depan dan menyatu dengan tubuhnya. Dia berubah menjadi hantu, tetapi dia tidak menyerang atau menahan serangan Huo Yuhao. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri. Dia ingin melarikan diri dari cahaya pedang yang menabraknya. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri dari pedang kerinduan Huo Yuhao setelah dia diserang oleh Fist of Remembrance? Pedang kerinduan Huo Yuhao segera merobek semangat pembalasannya. Dimanapun cahaya pedang ini berlalu, bintik-bintik cahaya terang tertinggal di udara. Seolah-olah air mata kenangan telah tersebar di udara. Roh retribusi yang hancur kembali terbentuk. Namun, itu tidak lagi dalam keadaan tubuh sejati jiwa Marshall. Melainkan, ia muncul kembali sebagai guru roh jahat. Huo Yuhao harus bangga dengan pedang kerinduannya. Tanpa cincin jiwa keenamnya, ia berhasil memaksa jiwa Do Luo berdering 8 dari tubuh sejati jiwa martialnya menggunakan keterampilan bertarungnya yang diciptakan sendiri. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Lebih mengejutkan lagi, mata tuan roh jahat perempuan tidak lagi merah, dan sorot matanya mirip dengan mata Huo Yuhao. Huo Yuhao telah berkultivasi tertutup selama beberapa bulan, dan menggabungkan berbagai kemampuannya. Dia telah dengan sempurna menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya melalui emosinya, membentuk 3 keterampilan besarnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan terpengaruh olehnya jika dia tidak cukup tangguh secara emosional untuk melawan invasi kekuatan spiritualnya. 3 keterampilan besar ini sebagian besar dikendalikan menggunakan kekuatan spiritual Huo Yuhao, karena kekuatan spiritualnya jauh lebih unggul dari kekuatan jiwanya. Ketika dia mampu meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang sebanding dan melepaskan 3 keterampilan ini, dia akan dapat memantapkan dirinya sebagai salah satu penguasa jiwa terkuat di benua itu. Setelah melepaskan pedangnya, Huo Yuhao sudah menangis. Dia menarik telapak tangannya ke pinggangnya sebelum membalikannya. Dia membentuk-bentuk hati di udara dan semua lampu ditarik saat ini juga. Sekarang ada jantung tambahan di tengah telapak tangannya. Itu adalah hati emas. Bahkan permata yang paling mempesona di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan cahaya dari hati emas ini.
Hati emas ini mewakili hati yang tulus. Itu dipenuhi dengan cinta abadi dan kenangan. Huo Yuhao menutup matanya. Pada saat ini, hanya ada satu sosok di benaknya. Tidak ada orang atau hal lain yang dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah tenggelam dalam pikirannya tentang Wang Donger. Donger, Donger, Donger. Dia dengan lembut memanggil hatinya. Dia tampak melihat Wang Donger, dan bagaimana dia mengorbankan hidupnya untuknya tanpa ragu-ragu. Donger, Donger. Saat dia memanggil, hati emas yang bersinar itu perlahan bergerak saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Di langit, awan-awan bergerak, dan gemuruh bergemuruh. Setelah kegelapan gelap memenuhi langit, tiba-tiba itu menyala. Lampu berasal dari sumber yang tidak diketahui, tetapi mereka membentuk-bentuk hati. Sinyal dari 3 alat jiwa pengintai yang terdekat teracak. Setelah ini, susunan formasi mereka pecah, dan mereka dihancurkan. Hati besar dan tampaknya tak terbatas itu selaras dengan hati emas di telapak tangan Huo Yuhao. Di belakang jantung di langit, tampaknya ada wajah cantik yang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di tanah dengan tatapan lembut. Saat Huo Yuhao mendorong telapak tangannya, dan kedua hati itu bergema satu sama lain, sepertinya lampu yang mengalir tak terhitung bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Hanya ada kenangan tentang dia dan Wang Donger dalam cahaya yang mengalir itu. Haodong Pal milik Huo Yuhao, sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Ini adalah serangan terakhir dari 3 keterampilan hebat Huo Yuhao. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan serangan ini dengan sepenuh hati. Dia belum mengetahuinya, tetapi dia sudah menetapkan posisinya di dunia para penguasa jiwa saat dia melepaskan telapak tangan ini. Ketika telapak tangannya tercetak pada tubuh Master Roh Jahat, dia tidak mengalami gerakan yang luar biasa karena serangannya ketika dia datang ke arah itu.